Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 300 mengemis. Lu Bingbing tidak memperhatikan ekspresi kaget dan tumpul dari mereka yang hadir, setelah dia menyelesaikan kesimpulannya pada Chen Xinlong dan yang lainnya, dan dengan sungguh-sungguh mengulangi kesimpulannya, dia melirik beberapa jarum panjang yang masih ditusukkan ke pria tua itu. Menoleh dan menatap Dani dengan ekspresi rumit di wajahnya, Dr. Ye, aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki pencapaian setinggi ini dalam pengobatan Tiongkok. Dari ekspresi dan reaksi orang-orang tadi, dia benar-benar yakin bahwa lelaki tua itu memang diselamatkan oleh Dani. Tabib muda ini sepertinya selalu menghadirkan kejutan setiap saat. Ketika kami bertemu terakhir kali, dia telah menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi dalam operasi pertolongan pertama. Selama pertemuan yang tidak terduga ini, dia secara tidak terduga menemukan bahwa dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengobatan Tiongkok. Dokter muda ini sudah sangat mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan pertolongan pertama bedah, jadi seberapa tinggi pencapaiannya dalam pengobatan penyakit dalam? Anda tahu, itu keahliannya. Selain pengobatan tradisional Tiongkok dan pertolongan pertama bedah, mata pelajaran lain apa yang dia ketahui? Lu Bingbing tiba-tiba merasa sedikit penasaran dengan tabib muda ini. Dokter Lu, jangan menertawakan saya. Pengobatan Tiongkok itu luas dan mendalam. Saya hanya tahu sedikit tentang itu. Dalam hal pengobatan Tiongkok, saya bahkan mungkin bukan pemula, apalagi pencapaian yang tinggi. Dani menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dani tidak sengaja ingin rendah hati, dia benar-benar merasa begitu. Menurut pendapatnya, orang bijak seperti Ge Hong yang menciptakan formula umur panjang adalah master sejati pengobatan tradisional Tiongkok, levelnya saat ini benar-benar pemula yang bisa, bahkan dianggap sebagai pemain entry level. Namun, Dani belum kembali ke Cina selama 1 atau 2 hari, dan dia juga tahu bahwa orang-orang tidak akan mempercayai kesopanan semacam ini. Lalu dia menoleh langsung, menatap pemuda itu dan berkata, "Sekarang, Dr. Lu, seorang ahli kardiovaskular dan cerebrovaskular dari rumah sakit Qian, juga telah memeriksa lelaki tua itu, dan dia yakin lelaki tua itu baik-baik saja. Anda seharusnya tenang sekarang. Sekarang, jika tebakan saya benar, lelaki tua itu seharusnya selalu memiliki tekanan darah tinggi, dan baru-baru ini dia mungkin menderita jantung berdebar-debar, keringat malam, dan sakit jantung yang tumpul." "Bagaimana kamu tahu?" Beberapa pemuda yang baru saja pulih dari jiwanya, mendengar kata-kata Dani, pikiran mereka tiba-tiba terkejut, mata mereka membelalak, dan mereka menatap Dani dengan keterkejutan tertulis di mata mereka. Status lelaki tua itu istimewa, dan kondisi fisiknya sangat-sangat rahasia. Selain dokter kesehatan eksklusif lelaki tua itu, hanya cucunya yang paling tahu kondisi fisik lelaki tua itu. Tekanan darah lelaki tua itu selalu tinggi, dan akhir-akhir ini memang ada gejala seperti jantung berdebar-debar dan berkeringat di malam hari. Dia juga melihat lelaki tua itu sesekali mengulurkan tangan untuk menutupi jantungnya, dengan sedikit rasa sakit di dadanya. Dengar, tapi lelaki tua itu selalu merasa bahwa ini bukan masalah serius. Ini adalah situasi normal orang tua, ini adalah masalah lamanya, dan pemuda itu tidak diperbolehkan mengirimnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Pemuda itu juga tidak bisa menahannya, tetapi dia sudah membuat janji dengan dokter dan meminta ahli itu untuk datang ke rumah lelaki tua itu untuk pemeriksaan besok, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu jika dia keluar dengan kakeknya untuk berjalan-jalan hari ini untuk menenangkan pikirannya. Ini bisa dianggap sebagai penyakit pikun yang khas untuk orang tua. Masalah ini bukan masalah besar. Dengan kondisi ekonomi Anda, pemeriksaan rumah sakit tepat waktu dan perawatan yang tepat tidak akan menjadi masalah besar. Melirik ke pemuda dengan wajah kaget, Dani terus berbicara dengan tenang. Dia tidak berpikir dia bisa mengetahui penyakit lelaki tua itu. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bagi seorang dokter pengobatan Tiongkok, ini sangat mudah untuk dilakukan. Cari tahu, karena semuanya tertulis di nadi orang tua itu, siapapun yang tahu sedikit bisa melihatnya. Tapi masalah utama lelaki tua itu adalah ketika dia masih muda, dia terluka, meridian paru-paru dan meridian jantungnya terluka, dan lelaki tua itu menjalani lebih dari 1 operasi jantung. Ketika berbicara tentang masalah sebenarnya lelaki tua itu, mata Dani tidak bisa menahan ekspresi kekaguman.
Lelaki tua ini, dalam kondisi fisik yang begitu buruk, berhasil bertahan sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa selain kondisi perawatan medisnya, yang lebih penting, vitalitas lelaki tua itu sendiri cukup ulet, dan kelangsungan hidup serta kemauannya luar biasa. Hidup adalah hal yang sangat ajaib, dan terkadang tidak dapat dikendalikan oleh pengobatan medis dari luar. Ada beberapa nyawa yang jelas-jelas dijatuhi hukuman mati oleh dokter, tetapi mereka secara ajaib selamat, dan beberapa nyawa, dokter jelas merasa bahwa hidup ini tidak boleh hilang, dan harus diselamatkan, tetapi hilang begitu saja. Semakin lama Dani mempraktikkan pengobatan, semakin dalam pemahamannya tentang dokter dan kehidupan, semakin dia menghormati kehidupan itu sendiri. Kamu. Tatapan pemuda itu melampaui kata-kata ngeri. Jika Dani bisa melihat rasa sakit di hati lelaki tua itu sekarang, dan dia masih merasa bahwa itu mungkin hanya kebetulan, dan jika dia melakukannya dengan benar karena kesalahan, maka sakit hati Dani saat ini kata-kata itu benar-benar menghancurkan pikirannya. Hati. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu telah menjalani operasi jantung, meskipun lelaki tua itu juga mengambil tindakan untuk merahasiakannya pada saat itu tidak menyebar. Tetapi masih mungkin bagi seseorang yang benar-benar tertarik untuk mengetahuinya. Tetapi sedikit orang yang tahu tentang fakta bahwa lelaki tua itu terluka ketika dia masih muda. Bahkan anggota keluarga Tang mengetahuinya, dan sama sekali tidak mungkin orang-orang ini membocorkan masalah ini. Dani bisa mengatakan ini hanya bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar melihatnya sendiri. Orang ini benar-benar tepat sasaran? Apakah dia benar-benar melihat begitu banyak hal? Benar-benar sangat jahat? Bisakah Anda mengatakan bahwa lelaki tua itu terluka ketika dia masih muda? Orang-orang lain yang hadir, termasuk pria paruh baya, semua melihat ekspresi pria muda itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar menatap Dani dengan tatapan ngeri di mata mereka. Terutama Lu Bingbing, seorang dokter ahli, tampaknya telah menimbulkan gelombang yang bergejolak di hatinya. Sebagai seorang dokter barat yang telah menerima pendidikan barat sejak kecil dan telah mempelajari pengobatan barat selama lebih dari 10 tahun, meskipun Lu Bingbing tidak seperti beberapa dokter barat yang sepenuhnya menyangkal pengobatan Tiongkok. Jadi sekarang kehidupan orang tua itu seperti lilin yang lemah, yang sangat rapuh. Sedikit gangguan dapat memadamkan api ini sepenuhnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat orang tua itu hidup lebih lama, Anda harus lebih memperhatikan perlindungan, apalagi saat cuaca dingin dan lembab, harus diperhatikan nyeri tulang reumatik pada lansia dan saat batuk pilek menyerang. Dani mengabaikan tatapan orang-orang itu, tetapi terus memberitahu pemuda itu apa yang telah dia pelajari tentang kesehatan lelaki tua itu dan beberapa masalah tentang pemeliharaan lelaki tua itu. Dr. Ye, Tangzi baru saja mengenal Taisan, dan dia kasar dan ofensif. Jika Dr. Ye tidak puas, Dr. Ye akan memukul dan menghukumnya. Tangzi akan membiarkan Dr. Ye menanganinya. Tidak ada jalan lain, tapi tolong selamatkan kakekku. Pemuda itu tiba-tiba memukul dan berlutut di depan Dani, menatap Dani dengan memohon dan kesungguhan di matanya. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa meskipun pemuda di depannya masih sangat muda, meskipun dia mengatakannya dengan sangat rendah hati, dia berkata bahwa dia belum pernah belajar pengobatan Tiongkok secara profesional, dan dia hanya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok. Bulu, tapi jelas ahli medis sejati. Dan kemungkinan besar dia adalah salah satu dari sedikit master tingkat atas yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Tuan Tang. Guru. Melihat tindakan pemuda itu, semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Tidak ada yang mengira pemuda itu akan melakukan tindakan seperti itu. Setiap penonton dapat merasakan sikap merendahkan yang merendahkan dalam gerak tubuh dan gerak tubuhnya. Dan Chen Xinlong dan pria paruh baya itu berseru langsung. Para penonton itu hanya tahu bahwa pemuda itu mungkin memiliki status yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa, tetapi mereka tidak mengetahui identitas spesifik pemuda itu, tetapi mereka mengetahuinya. Apa status dan kebangsawanan kaum muda? Di dunia ini, berapa banyak orang yang pantas untuk berlutut? Sekarang dia benar-benar berlutut kepada seorang pemuda seperti Dani, bagaimana ini bisa membuat mereka tidak terkejut? Begitu pria paruh baya itu mengulurkan tangannya, dia ingin menarik pemuda itu, dalam benaknya, kecuali langit dan bumi, kecuali orang tua pemuda itu dan tetua keluarga Tang, tidak ada yang layak untuk pemuda itu berlutut, meskipun orang ini benar-benar seorang dokter yang ahli. Dengan kata-kata yang baik untuk membujuk,
apakah pihak lain masih tidak berani menyelamatkan? Jika Anda tidak menyelamatkannya, paling buruk, gunakan saja kekuatan untuk menaklukkannya dan memaksanya untuk merawatnya. Tapi gerakan pria parubaya itu langsung dihentikan oleh pemuda itu, yang menatap Dani dengan keras kepala. Tuan Tang, cepat bangun. Saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk menyelamatkan yang sakit dan menyelamatkan yang sakit. Anda tidak perlu melakukan ini. Dani tidak menyangka pemuda itu akan melakukan hal seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat mencoba membujuknya. Dokter Ye, kamu harus berjanji padaku untuk membantuku menyelamatkan kakekku. Tang Ze masih menatap Dani dengan keras kepala. Kehidupan lelaki tua itu tidak diragukan lagi sangat penting bagi semua orang di keluarga Tang dan orang-orang yang terkait dengan keluarga Tang, tetapi bagi lelaki tua yang telah bersama lelaki tua itu sejak dia masih kecil, kehidupan lelaki tua itu sangat penting. Penting bagi dia yang tumbuh dewasa, selain faktor keluarga, arti yang lebih penting adalah bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya dan kerabat terpenting dalam hidupnya. Sebagai murid dari keluarga Tang, dia tidak akan berlutut kepada siapapun kecuali orang bijak surga dan bumi. Tapi sebagai cucu lelaki tua itu, selama dia bisa menyembuhkan penyakit lelaki tua itu, dia bisa berlutut kepada siapapun. Itu sebabnya dia berlutut di depan Dani, dan mengapa dia menolak pria parubaya itu untuk membantunya. Bangun dulu dan aku akan memberitahumu nanti. Jika kamu tidak bangun, aku akan pergi. Dani tidak menyangka pemuda bernama Tang Ze ini begitu keras kepala, dia hanya merasa kepalanya semakin besar. Sejujurnya, dia tidak ingin terlalu mengurus urusan orang tua itu. Alasan mengapa dia berinisiatif untuk merawat orang tua adalah karena dia merasa bahwa sebagai seorang dokter, dia tidak bisa begitu saja melihat kehidupan menghilang di depan matanya. Aula rumah sakit yang khusyuk dan sakral itu, mengikuti dekan fakultas kedokteran dengan suara jubah putih, dengan sungguh-sungguh dan hikmat bersumpah. Sumpah Hipokrates tertanam dalam di tengah darahnya. Tetapi setelah menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, setelah Lu Bimbim dan yang lainnya tiba, dan setelah menjelaskan beberapa detail dan instruksi, dia ingin pergi. Bukan karena menurutnya penyakit Pak Tua itu menyusahkan dan tidak bisa disembuhkan, setidaknya ini bukan alasan utama. Meski penyakit Pak Tua memang rumit dan akar penyakitnya dalam, namun memang belum sepenuhnya sembuh. Tentu saja, tetapi jika dia benar-benar memperlakukannya dengan hati, itu mungkin tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Itu bukan karena dia menyimpan dendam, membenci keraguan dan kekasaran pemuda itu padanya barusan. Sejujurnya, dia sangat tidak menyukai perilaku dan gaya pemuda ini, dan bahkan begitu dia melakukannya, sangat kesal, terutama ketika dia sangat ingin menyelamatkan lelaki tua itu sebelumnya. Tetapi ketika dia dihentikan oleh pemuda itu, dia benar-benar kesal, dan hampir ingin melepaskan lengan bajunya dan pergi. Dia mengambil inisiatif untuk lari menyelamatkan seseorang, tetapi dia malah meminta seseorang. Akan tidak nyaman untuk mengubah siapapun. Tapi ini juga bukan alasan utama. Dani bukanlah orang yang berpikiran sempit dengan hati yang kecil. Semua ketidaksenangan dengan pemuda di hatinya, saat pemuda itu berlutut, dia sudah pergi. Aku telah membiarkan pergi, aku sudah memaafkannya. Dapat dikatakan bahwa saat pemuda itu berlutut, semua kesannya terhadap pemuda itu langsung berubah. Tidak hanya dia tidak memiliki pendapat tentang anak muda sekarang, dia bahkan memiliki kesan yang baik tentang anak muda. Dia tidak ingin mengurus urusan lelaki tua itu, hanya karena dia tidak ingin mendapat masalah, dan dia tidak ingin mempersulit hidupnya. Dia tidak bodoh, juga tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa identitas pemuda dan lelaki tua ini tidaklah sederhana. Apalagi saat melihat penampilan pria parubaya, dia semakin yakin bahwa identitas tua dan muda itu tidak sederhana, tapi sangat sulit. Setelah kembali ke kerajaan Huaxia, dia tahu bahwa kerajaan Huaxia tidak seperti legenda, di mana para master berjalan di jalanan dan semua orang berlatih seni bela diri. Nyatanya, orang-orang yang berlatih seni bela diri di kerajaan Huaxia sangat sedikit. Setelah itu dia kembali ke kerajaan Huaxia. Dalam waktu yang lama, dia mengenal begitu banyak orang-orang yang berlatih seni bela diri dalam arti sebenarnya, dia hanya melihat Long Jiu dan pria berbaju hitam. Adapun kekuatan Long Jiu, tampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Adapun pria parubaya di depannya, meskipun dia belum pernah bertarung melawannya sebelumnya, dia sudah bisa yakin bahwa kekuatan pria ini pasti jauh lebih unggul dari Long Jiu.
Tuan seperti itu yang kekuatannya jauh lebih unggul dari Long Jiu sangat menghormati pemuda dan lelaki tua ini. Terlihat dari sini bahwa identitas lelaki tua ini tidak sederhana. Di mata banyak orang, ini mungkin merupakan hal yang sangat beruntung dan kesempatan besar bagi orang-orang dengan latar belakang yang kuat untuk dapat membantu dan berteman dengan mereka. Tapi salah satu kebenaran terpenting dan mendalam yang dipelajari Dani selama pengembaraannya dengan lelaki tua itu selama bertahun-tahun adalah bahwa tidak akan pernah ada makan siang gratis di dunia, dan tidak akan pernah ada kue di langit. Setiap bunga berwarna-warni yang terlihat sangat indah seringkali menyembunyikan duri beracun, dan setiap kesempatan yang tampaknya tak tertandingi indahnya juga seringkali menyembunyikan risiko yang sangat besar. Terlibat dengan seseorang dengan latar belakang yang sangat luar biasa seperti Tang Ze dan lelaki tua itu pasti akan memberinya keuntungan tertentu, tetapi Dani tidak yakin bahwa setelah terlibat dengan orang seperti itu, masalah yang akan dia bawa akan sebesar berapa banyak. Dani tidak membutuhkan keuntungan apapun dari orang lain, dan dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak diketahui untuk keuntungan yang tidak dia butuhkan. Dokter Dani, selama aku bisa menyembuhkan penyakit kakekku, berapapun harga yang kamu ingin aku bayar, aku akan melakukannya, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Melihat Dani tampak sangat marah, Tang Ze akhirnya berdiri, tapi dia tetap menatap Dani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bocah ini, kali ini dia benar-benar beruntung, dia akan menjadi kaya. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya belajar pengobatan Cina ketika saya belajar administrasi bisnis. Mendengar kata-kata Tang Ze, hati Chen Xinlong terkejut, dan dia tidak bisa menahan pandangan cemburu pada Dani. Hanya mereka yang benar-benar memahami identitas Tang Ze yang akan mengetahui bobot kata-kata Tang Ze. Kata-kata Tang Ze setara dengan memberi orang biasa sebuah tangga ke langit. Mata pria parubaya di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Apapun yang Anda inginkan, Anda dapat memberikan. Bobot kata-kata ini terlalu berat. Matanya menyipit, dan dia menatap Dani dengan sedikit kewaspadaan. Selama Dani berani membuka mulutnya dan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, dia akan segera menyerang dan menghukum serangan Dani. Tuan Tang, dengarkan saya dulu. Baru saja, saya telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua itu. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Situasi orang tua saat ini normal. Tidak akan ada masalah besar. Untuk perawatan lanjutan, Anda dapat meminta Dr. Lu untuk menindaklanjuti. Meskipun Dr. Lu masih muda, dia memiliki keterampilan yang sangat unik dalam jantung dan pembuluh darah. Dia memiliki wawasan yang mendalam, dia adalah siswa berbakat yang lulus dari Harvard Medical School, pernah bekerja di rumah sakit Presbyterian terkenal di Amerika Serikat, dan sekarang dia juga menjadi wakil direktur tingkat ahli di rumah sakit Qian. Setelah Dani ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Tang Ze, dan menyerahkan perawatan lanjutan dari lelaki tua itu kepada Lu Bimbim, seorang dokter profesional. Meskipun bakti Tang Ze terhadap lelaki tua itu benar-benar menyentuh hatinya, tetapi setelah semua pertimbangan, dia tetap tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Baginya sekarang, hal terpenting adalah menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Dokter wanita muda dan cantik ini ternyata lulusan Harvard Medical School. Masih bekerja di rumah sakit Presbyterian? Mendengarkan perkenalan Dani, hampir semua orang yang hadir memandang Lu Bimbim dengan ekspresi heran dan terkejut. Awalnya, mereka masih bertanya-tanya mengapa dokter wanita ini masih sangat muda, dan hati mereka penuh keraguan. Mereka yang meragukan apakah keterampilan medis dokter wanita dapat bekerja atau tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka, dan secara spontan merasakan semacam rasa hormat bagi sebagian besar orang yang hadir. Untuk rumah sakit Presbyterian nama ini tidak dikenal, dan bahkan rumah sakit Qian mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi nama Universitas Harvard sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Bagi segelintir orang, seperti anak muda yang pernah mendengar tentang rumah sakit Presbyterian, mereka bahkan lebih kaget lagi. Mereka semua tahu bahwa Harvard Medical School memang salah satu universitas top di dunia. Salah satu sekolah kedokteran, tapi rumah sakit Presbyterian lama, tidak semua lulusan Harvard bisa masuk. Mereka yang bisa masuk rumah sakit untuk orang tua pastilah dokter-dokter hebat dari seluruh Amerika Serikat dan bahkan dunia. Namun yang paling kaget bukanlah anak muda dan lainnya, melainkan Lu Bimbim sendiri. Bagaimana dia tahu aku lulus dari Harvard?
Bagaimana Anda tahu saya bekerja di rumah sakit Presbyterian? Tatapan Lu Bimbim penuh keterkejutan dan menatap Dani dengan curiga. Dia sangat yakin bahwa dia tidak pernah memberitahu Dani tentang dua hal ini. Siapa dia? Mengapa Anda tampak begitu akrab dengannya? Kebingungan ketika dia bertemu Dani untuk pertama kalinya datang ke hati Lu Bimbim lagi. Tidak, sepertinya aku menyelipkan mulutku. Merasakan tatapan curiga di mata Lu Bimbim, Dani tiba-tiba berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dia menyadari bahwa dia hanya menggurui dukungan Lu Bimbim, dan dia berbicara terlalu cepat, mengatakan apa yang seharusnya tidak dikatakan. Aku juga mengatakannya. Untungnya, saat Lu Bimbim hendak bertanya pada Dani, Tangse di sampingnya angkat bicara. Dokter Dani, tidakkah kamu benar-benar memikirkannya? Selama kamu berjanji untuk terus mengobati penyakit kakekku dan menyembuhkan penyakit kakekku sepenuhnya, tidak peduli apakah kamu menginginkan kekuasaan atau kekayaan, aku akan mencobanya. Penuhi permintaanmu. Meskipun dia telah mengenali kekuatan Lu Bimbim setelah perkenalan Dani, dia masih berharap Dani dapat terus merawat kakeknya. Perlakukan kakeknya, itu pasti akan lebih baik. Jadi, dia ingin bertanya pada Dani lagi. Kekuasaan dan kekayaan? Mendengar kata-kata Tangse, Dani tidak bisa menahan senyum. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Tangse atau kemampuan Tangse. Melalui sikap hormat pria paruh baya di sampingnya, dia percaya apa yang dikatakan Tangse bukan hanya kata-kata kosong. Bagi banyak orang, kekuasaan dan kekayaan tidak diragukan lagi sangat menarik, dan mereka tidak dapat menolak, dan bahkan bagi banyak orang, itu adalah tujuan yang mereka kejar dan perjuangkan sepanjang hidup mereka. Melihat mata iri dan cemburu dari orang-orang di sekitarnya, orang bisa tahu betapa menariknya kondisi ini bagi orang biasa. Tapi sayangnya, tidak ada yang menarik bagi Dani. Kekuatan? Dani tidak pernah berpikir tentang perlunya kekuatan apapun. Dia tidak pernah suka dikendalikan oleh orang lain, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengendalikan orang lain dengan memiliki semacam kekuatan. Impian dan pengejaran pria yang tak terhitung jumlahnya, seperti kesenangan apa yang mereka dapatkan, bagaimana bangun dan mengambil alih kekuasaan di dunia, dan berbaring mabuk di pangkuan wanita cantik, hanyalah awan mengambang baginya. Kekayaan? Dia merasa kekayaannya saat ini cukup baginya untuk hidup dengan baik. Tapi Dani secara alami tidak akan mengatakan itu langsung kepada Tangse, dia memandang Tangse dengan sedikit kesungguhan di matanya, Tuan Tang, bukan karena saya tidak ingin berjanji kepada Anda, alasan utamanya adalah itu saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal penyakit jantung, saya benar-benar jauh lebih rendah dari Dr. Lu ini. Selama Anda mengikuti perintah Dr. Lu dan membiarkan Dr. Lu memberikan perawatan lanjutan kepada orang tua itu, saya dapat meyakinkan Anda, Pak Tua saya yakin saya bisa hidup setidaknya 5 tahun lagi. Bab 302. Begitu suara Dani turun, Lu Bimbim, yang berada di sebelahnya sebagai pemilik yang sah, mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia tidak tahu mengapa Dani sepertinya sangat mengenalnya, dan terlebih lagi. Dia tidak tahu mengapa Dani begitu percaya padanya, tetapi dia merasa bahwa Dani tidak bertanggung jawab untuk mengatakan ini, apakah itu untuknya atau untuk pasiennya. Prognosis kelangsungan hidup lebih dari 5 tahun, yang pada dasarnya berarti kesembuhan total dalam pengobatan. Bukannya dia tidak percaya diri dengan keterampilan medisnya sendiri, dia tidak pernah meremehkan dirinya sendiri secara profesional. Tetapi apakah kondisi lelaki tua itu benar-benar dapat mencapai prognosis yang baik bukanlah masalah kepercayaan dirinya, hanya setelah pemeriksaan dapat dibuat kesimpulan. Dani mengucapkan kata-kata itu dengan santai sekarang, bagaimana jika dia mengetahui bahwa kondisi lelaki tua itu lebih serius setelah pemeriksaan, apa yang harus dia lakukan? Bukankah pasien dan keluarganya akan lebih kecewa lagi? Bukankah reputasinya juga akan rusak? Terlebih lagi, ketika dia baru saja memberikan pemeriksaan sederhana kepada lelaki tua itu, melalui berbagai tanda vital lelaki tua itu, dia sudah merasa bahwa penyakit lelaki tua itu tidak semudah itu. Tapi sebelum dia punya waktu untuk berbicara, dia mengungkapkan pendapatnya kepada Dani, berseru 2 kali, lalu menelepon pada saat yang sama. Apa? Apa katamu? Tangse dan pria parubaya bernama Paman Kang hampir berteriak keras pada saat yang sama, mata mereka menatap Dani pada saat yang sama, dan ada semacam ekstrim di mata mereka pada saat yang sama.
Kali ini, bahkan pria paruh baya, yang selalu relatif tenang, tidak lagi tenang, ada harapan dan kecemasan yang langka di matanya menatap Dani. Hah? Dani memandang keduanya dengan bingung, tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba begitu bersemangat, apa yang dia katakan barusan bukanlah hal yang istimewa. Orang-orang di sebelahnya juga memiliki wajah bingung di wajah mereka juga tidak mendengar sesuatu yang istimewa tentang kata-kata Dani, setidaknya mereka tidak bisa mendengar sesuatu yang pantas untuk dikejutkan. Dokter Dani, Anda baru saja mengatakan bahwa kakek saya dapat hidup lebih dari 5 tahun, apakah itu benar? Suara Tangse sedikit bergetar. Ya, selama kamu mendengarkan Dr. Lu dan menggunakan metode medis ilmiah untuk mengobati dan menyembuhkan, pasti tidak akan ada masalah. Mendengar kata-kata Tangse, Dani menyadari bahwa Tangse bersemangat karena ini, setelah sedikit ragu, dia masih yakin. Dani cukup yakin bahwa lelaki tua itu selamat dari prognosis 5 tahun. Baru saja, dia telah memperbaiki luka besar di tubuh lelaki tua itu melalui metode akupuntur misterius. Lelaki tua itu menerima penyembuhan ilmiah normal, tidak peduli apakah itu benar-benar dirawat oleh Lu Bimbim atau tidak, seharusnya tidak ada masalah untuk hidup selama 5 tahun. Dokter Dani, saya berterima kasih atas pujian Anda, tetapi saya ingin bertanya, berdasarkan apa kesimpulan Anda? Lu Bimbim mau tidak mau bertanya lagi. Tangse dan pria parubaya dengan wajah bersemangat segera menjadi tenang saat mendengar kata-kata Lu Bimbim, dan langsung menatap Dani dengan penuh semangat. Nah, Dr. Lu, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang pengobatan tradisional Tiongkok? Ekspresi malu melintas di mata Dani. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan pertanyaan ini dengan sangat jelas untuk sementara waktu, tetapi karena Lu Bimbim menanyakannya, dia tidak bisa melakukannya tanpa penjelasan. Setelah merenungkan beberapa saat, Dani berkata, saya telah mendengar sedikit tentang apa yang disebut 4 metode diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Bimbim mengangguk, dan setelah dia selesai berbicara, dia menatap Dani dengan tajam. Dokter Dani, Anda tidak akan memberitahu Anda, tetapi dapat dilihat dari ini bahwa prognosis lelaki tua itu pasti berusia lebih dari 5 tahun. Lebih muda, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa masalah lansia cukup serius. Benar, bukankah Dani baru saja mengatakan bahwa masalah orang tua itu merepotkan? Banyak pertanyaan tentang pertanyaan ini dan pertanyaan itu. Sekarang mengapa Anda mengatakan bahwa tidak ada masalah, itu bisa disembuhkan? Bukankah ini sebuah kontradiksi? Ketika orang lain mendengar kata-kata Lu Bimbim, mereka semua mengalihkan pandangan ke Dani, dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Memang benar demikian. Menghadapi Lu Bimbim dan mata semua orang yang bertanya-tanya, Dani tidak panik sedikit pun. Ketika saya baru saja memberikan akupuntur kepada orang tua itu, meskipun saya merasa bahwa masalah orang tua itu memang serius, saya juga merasakan hal yang sama. Dari waktu ke waktu, saya merasa bahwa fondasi dari semua aspek lelaki tua itu masih ada, dan vitalitasnya masih cukup ulet, dan kemauan lelaki tua itu sangat ulet. Dia mampu bertahan dari penyakit dan penderitaan yang begitu serius sebelumnya, jadi saya pikir jika Anda mendapatkan perawatan yang tepat, Anda dapat hidup selama 5 tahun tanpa masalah. Akarnya masih ada, vitalitasnya masih ulet, dan kemauannya ulet. Mendengar penjelasan Dani yang agak misterius, Lu Bimbim tiba-tiba mengerutkan kening. Sebagai seorang dokter yang menerima ilmu kedokteran barat, dia secara naluriah mempertanyakan dan tidak menyetujui penjelasan Dani. Dia mempercayainya, tetapi untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana caranya. Membantah Dani. Dani sendiri tahu bahwa penjelasan seperti itu agak dibuat-buat, tetapi dia tidak dapat menahannya. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia telah memperbaiki masalah utama lelaki tua itu. Dalam hal ini, Tangse pasti akan terus mengganggunya. Tapi untungnya, tidak semua orang adalah Lu Bimbim, tidak semua orang bersikap tenang dan rasional seperti dia. Terutama Tangse dan pria parubaya itu tidak tenang sama sekali. Di dalam hati, mereka berharap berita ini benar. Yang mereka butuhkan hanyalah penjelasan. Sekarang Dani memberi mereka penjelasan ini, mereka langsung merasa bahwa berita itu benar. Keyakinan mereka didukung, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Tiba-tiba, Paman Kang, apakah kamu mendengar itu? Kakek memiliki setidaknya 5 tahun untuk hidup. Tangse dengan penuh semangat meraih tangan pria paruh baya itu. Aku mendengarnya,
Bagus, bagus. Pria parubaya itu mengangguk dengan penuh semangat, kilatan muncul di matanya. Apakah 5 tahun banyak? Orang tua ini sepertinya berusia 70 tahun, bahkan mungkin kurang dari itu berdasarkan harapan hidup rata-rata saat ini, adalah normal untuk hidup 5 tahun lagi. Orang-orang di sekitar, termasuk Chen Xinlong, tampak bingung melihat ekspresi bersemangat di wajah Tang Ze dan pria parubaya itu. Bahkan Dani agak bingung di dalam hatinya, dan beberapa tidak begitu mengerti mengapa mereka berdua begitu bersemangat, meskipun tubuh lelaki tua itu memang memiliki banyak masalah seperti yang dia katakan sebelumnya, beberapa masalah ini memang sulit dipecahkan. Itu dengan pengobatan barat, tetapi dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, selama Anda mendapatkan perawatan yang tepat, seharusnya tidak terlalu sulit untuk hidup selama 5 tahun. Bagaimanapun, penyakit orang tua bukanlah kanker seperti yang disebutkan dalam pengobatan barat, meridian obat tradisional Tiongkok langsung nekrotik, dan vitalitas terputus. Dan dengan identitas dan status seorang lelaki tua, seharusnya tidak mustahil untuk menemukan dokter pengobatan Tiongkok yang baik. Dani tidak tahu bahwa pengurangannya didasarkan pada fakta bahwa dia merasa bahwa dokter pengobatan Tiongkok lainnya juga memiliki teknik akupuntur yang mirip dengannya, tetapi pada kenyataannya, dia kumpulan metode akupuntur yang saya gunakan adalah metode akupuntur terbaik di seluruh sistem pengobatan Tiongkok. Ini adalah metode akupuntur yang telah hilang selama ribuan tahun di seluruh bidang pengobatan Tiongkok, dan bidang pengobatan Tiongkok saat ini telah mengalami penurunan selama hampir 100 tahun. Namun, metode akupuntur bahkan lebih hilang, terutama selama bencana gerakan politik tahun itu, banyak keterampilan unik yang hilang. Belum lagi teknik akupuntur yang sebanding dengan kumpulan teknik akupuntur itu, bahkan yang bisa dibandingkan dengan kumpulan teknik akupuntur itu pun jarang. Faktanya, Dani selalu merasa bahwa dia adalah seorang pemula dan pemula dalam pengobatan Tiongkok. Meskipun ini bukan masalah, dia baru saja mulai menghubungi dan mempelajari pengobatan Tiongkok. Itu cukup dapat diandalkan, tetapi dari sudut pandang lain, itu sebenarnya sangat tidak akurat, karena dia sudah menguasai teknik yang sangat canggih begitu dia muncul. Ini seperti pemain game. Meskipun dia baru saja memasuki desa pemula, dia hanya level 1, dan berbagai atributnya sangat rendah, tetapi dalam paket hadiah pemula, ada keberadaan seperti bug dengan keterampilan tingkat atas. Tuan Tang, saya pergi dulu jika tidak ada lagi yang harus dilakukan. Menggelengkan kepalanya, Dani mengucapkan selamat tinggal pada Tang Ze. Fang Tingting masih menunggunya, dan dia harus kembali berlatih. Terima kasih, Dr. Dani. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Mendengar kata-kata Dani, Tang Ze akhirnya pulih dari emosi yang sangat gelisah, sedikit menenangkan suasana hatinya, dan menatap Dani. Dr. Dani, Anda tinggal informasi kontak, saya pasti akan datang untuk berterima kasih nanti. Meskipun Dani tidak setuju untuk terus mengobati penyakit kakeknya, Dani menyelamatkan nyawa kakeknya, jadi dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang ini benar-benar akan berkembang. Mendengar kata-kata pemuda itu, Chen Xinlong segera menatap Dani dengan iri dan benci. Dia tahu bahwa ucapan terima kasih Tang Ze pastilah hal yang besar. Semua penonton memandang Dani dengan iri. Meskipun mereka tidak tahu identitas Tang Ze, mata mereka tidak buta, dan mereka dapat mengatakan bahwa Tang Ze adalah Ze dan yang lainnya bukan orang biasa, dan rasa terima kasih mereka diperkirakan sebesar jangan terlalu kecil. Banyak orang yang menyesal di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka harus belajar keras di awal, dan mereka harus memilih untuk belajar kedokteran. Mereka yang memiliki anak sedang belajar, dan bahkan memiliki ide untuk membiarkan anaknya belajar kedokteran di sekolah kedokteran. Masa depan. Saya seorang dokter. Ketika saya melihat seseorang jatuh, itu adalah tugas saya untuk membantu. Saya tidak perlu berterima kasih, hehe. Dani tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan langsung berjalan keluar dari kerumunan. Tidak berterima kasih lagi? Dia benar-benar menolak, terima kasih, pihak lain. Ekspresi semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, dan mereka menatap kosong ke arah Dani, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Dan ketika mereka menyadari bahwa Dani benar-benar berjalan keluar, sebuah pikiran muncul di benak semua orang, apakah orang ini sudah gila? Tidakkah dia tahu bahwa rasa terima kasih pemuda ini mungkin akan menjadi kekayaan yang tidak akan pernah dia peroleh seumur hidupnya? Bab 303 Tidak.
Terima kasih untuk apa? Mendengar kata-kata Dani, Tang Ze dan Paman Kang tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Mereka tidak menyangka Dani akan menolak terima kasih mereka, terutama Tang Ze, yang bahkan lebih terkejut. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Dani kabur sekarang, dan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan kakeknya, bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih dan hadiah yang murah hati. Sekarang resikonya sudah terlewati, dia benar-benar berhasil menyelamatkan kakeknya, ketika tiba waktunya menuai, dia malah bilang tidak mau menuai. Apakah ini mungkin? Namun, dia segera kembali sadar, wajahnya kembali tenang, dan di matanya, ada pandangan lucu pada sosok Dani. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Dani benar-benar akan pergi. Dia bertanya-tanya apakah Dani sedang memainkan trik. Dia ingin mencobanya, untuk melihat apakah dia benar-benar akan pergi jika dia benar-benar tidak berhenti meneriakinya. Namun, dalam pandangannya, sosok Dani tidak menunjukkan niat untuk berhenti sama sekali. Melihat sosok Dani hendak melewati penjagaan yang dipasang oleh penjaga keamanan dan hendak pergi, Tang Ze akhirnya memiliki tatapan aneh di matanya, dan dia memanggil Dani, "Tuan Ye, tunggu sebentar menit." "Tuan Tang, apakah ada yang lain?" Dani berhenti dan menatap Tang Ze dengan curiga. Tang Ze tidak menjawab, tetapi langsung mengeluarkan buku cek dan pena dari sakunya, dan mulai menulis di atasnya. Setelah selesai menulis, dia merobeknya dan bertanya pada Dani. "Dokter Dani, pokoknya, terima kasih banyak untuk menyelamatkan nyawa kakek saya hari ini 10 juta, ini adalah cek dari Bank Yanjing. Anda dapat menarik uang tunai kapan saja, cabang mana saja, meskipun jumlah uang ini tidak banyak, jadi itu bukan rasa hormat, tetapi saya hanya membawa cek dari Bank Yanjing hari ini, dan batas atas hanya bisa sebanyak itu untuk Anda. Jika jumlahnya terlalu tinggi, Anda perlu menelepon bank terlebih dahulu, dan Anda memerlukan kata sandi dan verifikasi identitas, DLL, lebih merepotkan, jadi saya harap Anda tidak menyukainya." "This is 10 juta. Itu bukan penghargaan. Tembakan ini benar-benar cukup murah hati." Sebelum Dani bereaksi, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Mata banyak orang melihat cek itu, dan mata mereka mulai memerah. 10 juta. Apa konsep 10 juta? Anda dapat membeli apartemen 3 kamar tidur seluas 100 meter persegi di pusat kota di Jalan Lingkar Ketiga Yanjing. Berapa banyak dari mereka yang bangun pagi dan pulang terlambat setiap hari, bekerja keras, tetapi pada akhirnya mereka hanya memiliki gaji tahunan lebih dari 100.000 hingga 200.000 yuan? Bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000? Belum lagi Jalan Lingkar Ketiga. Anda bahkan tidak mampu membeli apartemen di luar Jalan Lingkar ke-6. Tapi orang ini, hanya berdiri seperti ini, mendapat beberapa jarum, bolak-balik, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, dia mendapat 10 juta. Sebuah flat besar seluas 100 meter persegi di dalam Jalan Lingkar Ketiga sekarang tersedia. Bagaimana ini dapat mencegah mereka dari perasaan iri, cemburu, atau benci? Saya menghargai kebaikan Tuan Tang, tapi itu benar-benar tidak perlu. Seperti yang saya katakan, menyelamatkan orang adalah tugas saya, jadi saya tidak perlu berterima kasih. Dani tidak menyangka Tang Ze akan melakukan ini, dia juga tidak menyangka Tang Ze akan melakukan tindakan yang begitu murah hati. Dia tahu bahwa 10 juta bukanlah apa-apa bagi Tang Ze, tetapi Dani terkejut bahwa dia bersedia membayar jumlah yang begitu tinggi sekaligus. Dalam benak banyak orang biasa, mereka sering berpikir bahwa orang kaya dan kaya menghabiskan uang seperti air. Tetapi dia tahu betul bahwa kebenarannya tidak seperti ini. Setidaknya, orang-orang yang pernah berhubungan dengannya adalah para tiran lokal itu. Tidak seperti ini. Mereka sering sebaliknya. Kebanyakan dari mereka pelit. Dia bahkan bertemu dengan orang kaya dengan kekayaan bersih miliaran dolar yang bahkan menghabiskan 1 juta dolar untuk perawatan medis untuk dirinya sendiri. Dia enggan, berpikir itu sangat mahal, dan dia selalu ingin tawar-menawar dengan rumah sakit. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat kesakitan pada akhirnya sehingga dia tidak tahan hidup, dia masih akan berlama-lama dan tidak mau mengeluarkan uang untuk operasi. Tentu saja, tiran lokal masih menghabiskan uang seperti air. Misalnya, ketika orang-orang kaya itu melakukan promosi amal, melakukan berbagai penelitian publisitas, dan berinvestasi, mereka benar-benar membelanjakan uang. Seperti kotoran, tetapi setiap jumlah uang yang mereka keluarkan,
ketika mereka menghabiskannya uang, didasarkan pada kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih menguntungkan di masa depan. Mengenai hal ini, Dani tidak berpikir ada yang salah dengan karakter orang kaya ini, menurutnya sikap mereka terhadap uanglah yang membuat mereka menjadi kaya. Tapi Dani masih menolak Tangse. Bukannya ranah kehidupan Dani benar-benar telah mencapai titik di mana dia memperlakukan uang seperti kotoran. Dani memang tergoda oleh 10 juta, karena 10 juta memang bisa melakukan banyak hal, tapi dia tetap memutuskan mengikuti kata hatinya, dia tidak melakukannya, tidak berpikir untuk membayar, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang, jadi dia tidak merasa nyaman ketika menerima uang itu. Jika pasien sakit, dia berinisiatif untuk mencarinya dan memintanya untuk mengobati penyakitnya, dan harga yang dia tawarkan adalah 10 juta, maka setelah pasien sembuh, dia pasti akan menerima 10 juta tersebut. Ditolak? Apakah otaknya benar kebanjiran? Ini 10 juta. Rumah mewah di Jalan Lingkar Ketiga. Melihat Dani dengan tenang menolak cek Tangse, hanya ada satu pikiran di benak semua orang, bahwa Dani pasti sudah gila. Dokter Dani, saya tahu bahwa orang dengan etika medis yang mulia seperti Anda pasti tidak akan peduli dengan uang, tetapi ini adalah pemikiran kecil dari saya, terimalah. Tangse tidak berharap Dani menolak, dan ekspresi wajahnya tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. Tapi segera, dia mengambil cek itu lagi dan menyerahkannya pada Dani. Saya telah menerima keinginan Tuan Tang, tetapi cek itu benar-benar tidak diperlukan. Kata Dani dengan ekspresi tegas. Dani tidak munafik. Dia benar-benar merasakan ketulusan Tangse. Cek 10 juta sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Tangse. Hanya saja dia punya prinsip, dan dia benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Dokter Dani, apakah menurut Anda jumlahnya terlalu kecil? Tangse masih belum menyerah. Dia masih tidak percaya bahwa Dani benar-benar tidak menginginkan imbalan apapun. Akankah benar-benar ada orang di dunia ini yang hanya ingin memberi dan tidak meminta imbalan apapun? Tangse tidak mempercayainya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Tang dan pewaris pertama dari keluarga Tang, Tangse tumbuh dalam suasana di mana berbagai kepentingan bersaing satu sama lain sejak ia masih kecil, dan ia sengaja dibudidayakan sejak ia masih kecil. Mengambil kepentingan sebagai penggerak dan perspektif mendasar. Pertimbangkan berbagai masalah dengan pemikiran yang tenang dan rasional, Tangse tidak pernah percaya pada hal-hal seperti orang baik dan perbuatan baik. Dalam benak Tangse, tindakan siapapun didorong oleh kepentingan. Mundur selangkah, memang ada orang seperti itu di dunia ini, tetapi Tangse juga merasa bahwa orang ini bukan Dani. Alasan mengapa dia mengira Dani datang ke sini untuk mendapatkan hadiah sejak awal bukan hanya karena nilai-nilainya sendiri, tetapi juga karena dia memperhatikan detailnya. Saat itu, ketika dia melihat kakeknya jatuh, dia bergegas mendekat, tapi setelah Chen Xinlong, manajer umum supermarket, datang dan memanggil petugas keamanan, Dani masuk. Dengan kata lain, Dani bergegas mendekat dan berkata bahwa dia adalah seorang dokter setelah menyadari bahwa identitasnya tidak sederhana.